لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم. Kalau sekarang itu permasalahannya itu kan banyak, ketatnya itu karena banyak visa umroh dibuat haji, banyak jamaah haji pakai visa umroh, makanya itulah yang diuber jadinya eh, kenanya sama yang lain. Itu ada yang semua yang kosongan, yang apa yang mukimin di Mekah itu jadi ubran juga gitu. Jadi saya sarankan kepada jamaah itu ketika niatnya itu kalau nggak di base ya setelah pemeriksaan itu kan mau masuk ke Arafah baru kita niat gitu, seperti itu Ustaz. Kalau misalkan lolos ya lolos, kalau nggak lolos ya itu. Jadi rata-rata jamaah itu sekarang niatnya di bis. Seperti itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengabarkan kepada pihak keluarga almarhum Hartoso Imono bin Purnorejo bahwasanya kami sedang berada di Arafah, baru selesai melaksanakan wukuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengabarkan kepada pihak keluarga almarhumah Natiem binti Iman bahwasannya kami sedang berada di Arafah, baru selesai melaksanakan wukuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengabarkan kepada pihak keluarga almarhumah Sutinah binti Kromorejo bahwasanya kami sedang berada di Arafah, baru selesai melaksanakan wukuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melakukan wukuf, namun pada hajjatul wada, perhatikan yang baru kali ini, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu teman yang dimuliakan Allah, pada hari tarwiyah, pada tanggal 8 hari tarwiyah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mendatangi kawasan Mina, melakukan salat di Mina. Esok harinya, sebagian riwayat mengatakan, setelah beliau melakukan atau melaksanakan yaitu salat duha, beliau bersama istrinya dan para sahabatnya berbondong-bondong dari Mina bertujuan untuk mendatangi padang Arafat. Namun perhatikan dulu, ada bangunan masjid yaitu di mana? Di padang Arafat. Perhatikan yang baru kali ini pergi haji, Masjid Namirah, pintu depannya yang lurus ke Ka'bah posisinya berada di kawasan Tanah Haram, dan pintu belakangnya berada di kawasan Tanah Halal. Kok bisa? Bisa karena dalam riwayat dikatakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla zawali syamsi, sebelum tergelincirnya matahari, dalam riwayat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam posisinya berada yaitu di sekitar pintu depan yang lurus ke Ka'bah, itu Masjid Namirah. Min ba'da zawali syamsi, dari setelah tergelincirnya matahari, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu jemaah, maka dalam riwayat dikatakan maka posisinya berada di kawasan Tanah Halal. Ini padang Arafat termasuk tanah halal, bukan tanah haram. Baginda Rasul melaksanakan sholat seperti kita tadi, maka satu adzan zuhur dengan dua iqamat, yaitu iqamat sholat zuhur kemudian iqamat sholat asar, disebut dengan sholat jamak takdim qashar, sholat kita tadi. Kemudian dalam riwayat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau yaitu melakukan sholat jamak takdim yaitu di padang Arafat di sekitar Masjid Namirah, sebelum dibangunkan Masjid Namirah, maka beliau dalam riwayat dikatakan bertolak, yaitu mendatangi mana Bapak Ibu jemaah? Di asfali Jabal Rahmah, datang ke bawah bukit kasih sayang di depan kita.
itu sambil menunggang unta. Beliau berniat dalam riwayat nawaitul wuqufa bi hadhil buq'atil mubarakah buq'ati Arafah lillahi ta'ala. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Tentunya kita nanti Bapak Ibu jemaah, setelah kita wukuf dengan bersama-sama di sini tempat yang sangat dijebak oleh Allah, karena sebaik-baik hari dalam satu minggu hari Jumat, dan dalam riwayat lain dikatakan oleh ulama yaitu sebaik-baik hari dalam satu tahun adalah hari Arafat, dan sebaik-baik doa di padang Arafat afdalud doa fi yaumi Arafah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik Bapak Ibu jemaah yang berrahman, yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, perhatikan Bapak Ibu jemaah yang baru kali ini menunaikan ibadah haji di padang Arafat, maka lepaskan diri kita, lepaskan hati kita dari duniawi. Bapak Ibu jemaah, tentunya kita pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan wukuf di padang Arafat, karena wukuf di padang Arafat termasuk rukun daripada rukun haji yang kedua. Bapak Ibu jemaah, mudah-mudahan amalan kita Allah kabulkan, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita yang sudah berlalu dan dosa-dosa kita yang akan datang, maka mudah-mudahan kesemuanya Allah ampuni. Tujuan kita untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan diri kita dari dosa dan noda. Maka dengan amalan ibadah haji pada tahun 1445 ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka mendapatkan predikat haji yang mabrurah. Amin Allahumma amin. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu jemaah, maka kata baginda Rasul, apa kata beliau? Maka jaminannya adalah surga. Maka barang siapa yang mendapatkan haji yang mabrur, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminannya adalah surga. Dan dalam riwayat lain dikatakan, kata beliau, barang siapa yang mendapatkan haji yang mabrurah, maka sepertinya bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibunya. Maka dari itu kita ketika yaitu melakukan wukuf nanti di padang Arafah, di sini tempat yaitu yang mustajabah, yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan dari kita, keluarkan dari hati kita yaitu tentang duniawi. Kita berbanyak zikrullah, mengingat nama Allah dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita wukuf dengan bersama-sama Bapak Ibu jemaah, maka berbanyaklah untuk membaca Al-Qur'an yaitu di padang Arafat. Sampai kapan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'da zawalis syamsi ila ghurubis syamsi, pada tanggal 9 Dzulhijjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di padang Arafat sampai terbenamnya matahari. Setelah terbenam matahari, dalam riwayat dikatakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bawah bukit kasih sayang di Bukit Rahmah, ada bebatuan di sana, beliau bertolak menuju Musdalifah. Beliau melaksanakan sholat jamak takhir yaitu maghrib dan isya di jamak takhir di sekitar Masjid Masy'aril Haram. Kemudian beliau berdoa dalam riwayat. Apa doa Rasulullah Bapak Ibu jawab? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tattawu fadlan min rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fadribu indal Masy'aril Haram. Jadi kata Rasulullah Bapak Ibu jawab, barang siapa yang pernah melakukan kesalahan, barang siapa yang pernah melakukan kesesatan dalam melakukan ibadah, maka diperintahkan untuk yaitu berbanyak zikrullah, mengingat nama Allah dari padang Arafat ke Musdalifah. Mudah-mudahan amalan kita dikabulkan oleh Allah, dan yaitu haji kita, wukuf kita di padang Arafat Allah kabulkan dan mendapatkan predikat haji yang mabrurah. Amin Allahumma amin. Maka dari itu mari kita melaksanakan wukuf dengan bersama-sama, yang insyaallah akan dipandu atau dipimpin oleh guru kami Syekhana Syekh Haji Waris Azizi Sandani. Maka beliau adalah pengasuh pondok pesantren yaitu Al-Azizi di kota Sumedang. Kepadanya kami aturkan.
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله. أشهد أن لا محمد رسول الله.